Tuhan, sehingga umatmu boleh diberkati. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Saudara, pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya berterima kasih juga kepada tim Boots dan semua tim pelayanan, bahkan tim Mahanaim yang ada di tempat ini. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Audi Marahaba. Tabu balik dengan Pastor Jerry Barahama. Kalau beliau Barahama, saya Marahaba. Saya mirip-mirip kehidupan lama, menyakiti hati Tuhan. Kalau dorang pembunuh manusia, pembunuh orang, saya pembunuh wanita. Pembunuh hati wanita. Masih dapat lihat DP sisa gaga toh? Kepala boleh pelontos, tapi banyak yang takluk. Haleluya. Tapi hari ini, saya dedikasikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya bertobat di Jakarta, lewat satu peristiwa saya overdosis. Saya harus diobservasi di 2 rumah sakit. Saya sempat divonis dokter meninggal karena 43 menit saya tidak bernafas. Dari rumah sakit Persahabatan saya harus dirujuk ke rumah sakit Husada. Dan luar biasanya, saya terkapar bersama seorang wewe gombel. Seorang kita pehugel. Dan saya telepon anak dan istri. Ini yang istri saya, ini anak saya. Istri saya namanya Eviko. Dan anak saya Gloria Agatha. Lewat 2 wanita ini, saya kenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya kenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena ada pengampunan yang dilepaskan. Waktu mereka tumpang tangan berdoa buat saya. Dari yang sudah kaku, yang sudah dingin, sudah keras. Tiba-tiba dari bagian kaki, di mana anak saya tumpang tangan, istri saya tumpang tangan di dada. Ada satu hawa panas yang naik. Terus naik sampai ke dada saya. Singkat cerita, saya siuman. Tuhan izinkan saya bernafas. Dan waktu saya diizinkan bernafas, saya dengar suara Tuhan audible di telinga saya. Dia katakan, 1 kali lagi pasti mati. Sejak hari itu saya putuskan hidup saya sungguh-sungguh bertobat untuk Tuhan. Amin. Kenapa saya selalu tekankan sungguh-sungguh? Mohon maaf bicara, banyak saya jumpai orang percaya, anak Tuhan, nyanda sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hari Minggu pergi gereja, hari Minggu yang sama dalam pergi menyambung, hari Minggu dalam bahugel. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Yesus, hidupmu pasti diubahkan. Amin. Hidupmu pasti berubah. Singkat cerita, saya dipulihkan. Saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Saudara, saya bukan orang lawer dulu. Terakhir jabatan saya kepala keamanan Lipo Group. Bos dari pemilik Lipo Group. Big boss saya seorang konglomerat. Orang nomor 8 terkaya di Indonesia namanya Pak James Riyadi. Beliau yang punya matahari seluruh matahari departemen store di Indonesia. Beliau yang punya hypermart. Beliau yang punya seluruh hotel Arya Duta, seluruh rumah sakit Siloam, dan terlalu banyak usaha beliau. Tapi dulu saya bangga sekali. Hari ini saya bangga, saya sebagai seorang hamba Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Nyanda ada guna. Simpang doi banyak-banyak, nyanda guna. Tuhan bilang, simpan hartamu di sorga. Di sana ngengat dan karat tidak ada. Yang ada hanyalah sukacita. Amin. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian demi kesaksian berkata, mereka bilang, penjara tidak bisa merubah. Rumah sakit tidak bisa merubah. Polisi tidak bisa rubah mereka. Tapi ada satu yang saya tangkap, mereka bilang, Yesus Kristus sanggup ubah hidup mereka. Hari ini saudara buka Lukas 19. Kita akan belajar dari tokoh yang
fenomenal yang luar biasa, namanya Sakeus. Saya akan baca beberapa ayat saja untuk melandasi kebenaran firman Tuhan. Mulai ayat 5 saja. Alkitab berkata, Lukas 19 ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus berkata kepadanya, kepada Sakeus, hari ini, bukan besok, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Dari sekolah minggu, dari anak kecil, orang so tahu ini cerita. Apa yang Sakeus lakukan? Sakeus, Alkitab mencatat, saya baca referensi-referensi, dia seorang kepala pemungut cukai, seorang yang tarik-tarik pajak, seorang yang dibenci. Kenapa? Karena dia tarik pajak melebihi dari apa yang harusnya ditarik. Dia memperkaya diri. Tetapi lihat, waktu dia berjumpa dengan Yesus, Alkitab jelas bilang, hidupnya berubah. Makanya saya tidak heran kesaksian-kesaksian tadi. Saya aminkan. Karena memang orang kalau berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kalau saudara berjumpa dengan hadirat Tuhan, saya yakin dan percaya engkau pasti berubah. Karena Alkitab yang bilang, Sakeus, dia sampai bilang, Tuhan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya, waktu dia berjumpa Tuhan, dia bertobat. Berapa banyak orang hari-hari ini dengar firman Tuhan, pergi ibadah, tapi hidupnya berubah. Satu hal saya mau bilang, engkau belum berjumpa dengan Tuhan. Karena kalau engkau berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh, pasti berubah. Amin. Dan yang luar biasa lagi, Sakeus bukan sekedar berubah hidupnya. Sakeus bukan sekedar bertobat. Alkitab berkata, Yesus sendiri yang bilang, orang ini diselamatkan. Dengar baik, hari ini saya mau beritahu, gereja boleh banyak, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kenapa dia yang menyelamatkan? Karena saya belajar berbagai macam kitab, tidak ada yang berani garansi, tidak ada yang berani jamin dia sanggup berikan keselamatan. Hanya Yesus Tuhan yang sanggup berikan keselamatan. Keselamatannya ada di dalam nama Udin, di dalam Faisal, dan di dalam nama yang lain. Hanya dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, engkau tidak salah hari ini. Kalau engkau dengar firman Tuhan, respon firman itu dengan baik. Karena waktu engkau respon firman Tuhan, hidupmu akan berubah. Amin. Rahasianya di mana? Kenapa Sakeus bisa berubah? Kenapa Sakeus bisa diselamatkan oleh Tuhan? Alkitab bilang, yang pertama, ayat 3 dan 4. Sakeus berlari mendahului mereka. Dia berusaha. Artinya, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, engkau harus berusaha. Engkau harus punya usaha supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah buka tangan. Dia minta engkau datang. Yang jadi pertanyaan, orang datang dengan nyanda, itu yang jadi pertanyaan. Ada banyak orang, saya yakin dan percaya dengar firman Tuhan, tapi berapa banyak dari kita yang respon akan kebenaran firman Tuhan? Itu penting sekali. Karena waktu engkau respon, Tuhan akan datang dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, Petrus orang jahat, orang yang tidak disukai,
Doni Akar dulu tidak disukai, Roger Wongkar tidak disukai. Tapi hari ini saya berani pastikan, waktu mereka jumpa Tuhan, waktu mereka serahkan hidupnya bagi Tuhan, sorga bersuka cita, sorga bertepuk sorai. Karena ada orang yang dulunya hidup di luar jalan Tuhan, sekarang kembali ke jalan Tuhan. Karena Alkitab tadi Lukas 19 berkata, Anak manusia datang mencari yang terhilang dan menyelamatkan. Hari ini mungkin ada engkau di tempat ini, rumah tanggamu dalam keadaan tidak baik. Saya mau beritahu, kalau rumah tanggamu berjumpa Tuhan, engkau pasti dipulihkan. Kalau masa mudamu mungkin engkau bilang hancur, tapi kalau engkau berjumpa Tuhan, saya pastikan ada pemulihan. Kalau pekerjaanmu engkau bilang, aduh, zaman corona susah, tapi kalau engkau dengan Tuhan, Maleakhi 3:18 dia berkata, engkau akan kembali melihat perbedaan antara orang benar, antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan pasti kasih perbedaan. Amin. Di sini ada istri dan anak saya. Zaman corona, saudara, Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan buktikan firman-Nya. Satu helai rambu boleh jatuh, Tuhan bilang. Ini banyak yang jatuh. Tapi Tuhan pasti berperkara dalam hidupmu. Dia tidak akan membiarkan engkau. Yang jadi pertanyaan, adakah engkau hari-hari ini sedang berusaha cari Tuhan? Saudara, hari ini saya undang salah satu teman saya. Saya suruh mereka datang. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu dia telepon saya. Saya rindu sekali, saya senang sekali waktu dia telepon. Dia sedang mau cari Tuhan. Dan orang yang cari Tuhan, pasti dia akan menemukan Tuhan itu sendiri. Teman saya ini hidup bukan cuma di atas, bukan cuma tak angka, malayang. Saudara, kalau cuma orang air Madidi tukang menyabung ayam, saya mau bilang, bukan mau banding-bandingkan, teman saya ini jauh lebih dari itu. Dia main judi sampai di Genting Highland. Dia main judi punya kartu platinum. Dan itu bukan kecil saldonya di dalam. Saudara, hidupnya luar biasa. Saya kenal dari kecil. Tapi hari ini dia telepon saya. Dia bilang tolong doakan. Dia mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya terus monitor. Saya terus kasih support. Karena orang yang cari Tuhan pasti berjumpa dengan hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan tidak terlalu tertarik dengan masa lalumu. Tuhan tidak tertarik dengan latar belakang kita. Yang Tuhan tertarik adalah masa depan kita. Karena Alkitab berkata 2 Petrus 3 ayat 9. Dia sabar. Karena tidak ada, Tuhan tidak mau, dia tidak mau ada yang binasa. Tetapi semua berbalik dan bertobat. Saudara, dia rela tinggalkan sorga. Dia kirim anaknya yang tunggal. Satu kerinduannya, supaya saudara dan saya terima dia. Saudara dan saya hidup bersama dia di kerajaan sorga. Hari ini, adakah engkau sedang berusaha cari Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Sakeus. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, Sakeus hidupnya berubah dan Sakeus diselamatkan. Poin yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus dengar, dia respon apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Waktu Tuhan bilang, Sakeus turun, hari ini kita mau menumpang pangana perumah. Dan apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus tidak bilang besok Jo, nanti Jo. Sakeus bilang langsung turun. Dia langsung terima Yesus, Alkitab bilang dengan sukacita. Artinya orang yang mau hidup berubah dengan Tuhan, orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan, engkau harus respon dengan benar panggilan Tuhan itu. Banyak orang dengar firman Tuhan, tapi beda direspon. Banyak orang dengar kabar Injil, sekarang terlalu terbuka, banyak pakai media, pakai YouTube, apa segala macam media digunakan hanya untuk sampaikan kebenaran Injil. Tapi sedikit yang respon. Tapi waktu Sakeus respon, ini yang terjadi dalam hidupnya.
hidupnya berubah. Dan lebih luar biasa lagi, yang dirindukan semua umat manusia, hidupnya diselamatkan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus ini orang yang terima Yesus dengan sukacita. Saudara, kalau engkau mau hidupmu damai, kalau engkau hidupmu mau berubah, kalau engkau melihat hidupmu berubah, di dalam Yesus ada perubahan, ada pemulihan dalam hidupmu. Saya mau beritahu dari tempat ini, engkau harus terima Yesus. Engkau harus terima Yesus dengan sukacita. Maka dua berkat yang diterima oleh Sakeus akan menjadi bagian saudara dan saya hari ini. Berkali-kali saya bilang, orang boleh punya banyak agama, tempat ibadah boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tidak ada di bawah kolong langit ini, Alkitab berkata, yang olehnya diberikan kuasa untuk menyelamatkan. Nyanda ada. Alkitab berkata, hanya di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, kalau engkau punya Yesus hari ini, pegang itu kuat-kuat. Hidup di dalamnya. Saudara, sekali Yesus, tetapi Yesus itu harus engkau pertahankan dalam hidup ini. Jangan engkau tukar Yesus dengan Udin. Jangan engkau tukar Yesus dengan Faisal. Jangan engkau tukar itu dengan segalanya. Tinggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi jangan tinggalkan Yesus untuk sesuatu. Engkau akan berbahaya. Engkau akan mengalami yang namanya api neraka. Tapi waktu engkau hidup tetap pegang Tuhan, waktu engkau hidup tetap dengan Yesus, engkau akan lihat hidupmu akan berubah dan engkau akan diselamatkan. Puji Tuhan, hari ini saya tidak berpanjang. Engkau yang dengar firman Tuhan hari ini, saya tahu Roh Kudus sedang berbicara di hati-hati saudara. Jangan keraskan hati. Buka hatimu. Tuhan tidak peduli di pasar. Tuhan tidak perlu di gedung. Tuhan peduli dengan jiwamu. Dia mau selamatkan engkau hari ini. Kalau engkau dengar firman hari ini, respon firman itu dengan baik. Jangan malu. Jangan malu jadi anak Tuhan. Kalau engkau malu, firman Tuhan berkata dia juga akan malu mengakui engkau nanti. Tapi waktu engkau berani memproklamirkan imanmu, waktu engkau berani datang terima Yesus, engkau akan diselamatkan. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Bukan dengan barang fana. Kita telah mati, tinggalkan semua dosa kita. Kita telah tinggalkan hidup lama kita. Haleluya. Mari singer bantu angkat pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengan barang fana, haleluya, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, haleluya. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Kau menebus diriku
dengan darah yang mahal, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, haleluya, dan pengorbananmu telah mati. telah mati. Mari angkat tangan saudara, haleluya. Jangan pedulikan kanan kirimu, ini urusanmu dengan Tuhan, karena Dia akan berperkara dalam hidupmu, haleluya. Semuanya sia-sia Amin. dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang kami. sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan, haleluya.